Coba lihat di Instagramnya. Pas ya. Ini orang guys Bogor. Itu saling melengkapi gitu. Jadi orang memandang itu bahagia lihat kalian berdampingan itu sudah tahu dikasih apa lagi itu nggak ada mikir aplikasi Ada nanya Sandra Habib kayak nyogok kayak yang berarti di boleh itu penduduk dia ada menyogok kayak bahasa Inggris Mandarin Jepang dan ada intinya. sebut lah bertengah-tengah kalau menurut Aziza Cahaya Aziza kalau menurut Wati Undul ada nama menurut Wati kan pengadanya percaya iya 15.000 guys tuh kalau ada yang mau sekolah mondok di sana gratis. anak-anak gratis mana yang kemarin sementara nih ngobrol ini bareng sama Sarfaru juga Baru boleh Assalamualaikum. Ustaz sini habis dari nih bareng sama Sarfaru juga nih subscriberan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi apa nih? Live subscribe. Dari live. Ini habis musuhan. Audo pasti. Yang paling penting gratis ini bagian. Oh iya dong. Itu aja bos. Tapi bonusnya besar. Alhamdulillah Habib Baba makasih banyak udah datang. Boleh deh. Iya. Oh, apa? Channel. jadi kita harus cepat ini udah link HP Itu sekarang lagi bareng sama orang-orang soleh. biasaan sih Ada Ustaz Faru. nggak boleh main HP karena kalau mau Ustaz Faru nih S3. Orang di sosial luar biasa, Masya Allah. Aduh. Ingat nggak Ustaz Faru berapa hafalan? Jumlahnya apa? Disuruh menyebutan. Apa sih? Ustaz itu benar ya? Kebesaran dari iman itu. adalah at-tuhuru syatrul iman. Kesucian inti dari keimanan. Kalau kesucian sebagian dari bentuk ketaatan. Terlibat orang kata Nabi. Padahal itu hanya zaman dulu. Hadisnya kesucian. Kesucian inti dari sah salat. Apa? Bagus ya. Aku Pak, mama ngantuk. Guys. Muslim at-tuhuru syatrul iman.
Raja ini juga jadi raja. Kan ada 3 derajat hadis. Sahih, Hasan, Dhaif. Itu pas benar, Hasan itu pertengahan, Dhaif itu lemah. Agak terjadi dari konteks riwayat warisan. Nah, kalau pembagian warisan ini kan memang udah ada standar yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Nah, kalau kita ingin merubahnya itu hukumnya apa? Kalau kita punya kepentingan sendiri di luar konteks. Ang tidak angkat. Aduh. Tidak boleh melenceng dari Kocin loh, kocin lilik di kalian seperti ngomong sirah. tidak boleh Sisir ini. aturan agama ini nggak hadir. Kok bagi kayak gini kan kalau bagi itu 2, 4, 6, 8. Kalau dia masih berapa? Kalau anak ada 2 berapa? Kan jadi dibaginya detail banget. Pembagian detailnya itu ada dalam Quran. Nah, keyakinan yang pertama kalau mau nggak boleh meyakini pembagian dia benar dari pembagian. Oke. Kalau mau pertama itu. Jadi gini, seandainya ada kesepakatan di antara keluarga, nggak apa-apa. Tapi tidak boleh meyakini bahwa pembagian itu benar. Oke. Nah, yang kedua, pembagian itu harus atas dasar satu keridhaan. Jadi nggak boleh dibagi semuanya terus ternyata banyak dari itu. Karena ridho itu adalah bagian dari boleh untuk ya adalah saling sepakat. Itu sebagai yang boleh. Tapi dengan tetap meyakini yang nomor satu bahwa pembagiannya nggak akan pernah lebih baik daripada pembagian Karena tetap acuannya sudah ada. Bila contoh yang paling dasar tidak dari itu hal aturan Allah itu satu laki-laki 2 bagian perempuan. Terus ada yang bilang gini, nggak adil banget ya Islamnya. Kok laki-laki sudah dapat 2, perempuan dapat 1? Kan pembagiannya satu perempuan, 2 laki-laki. Jadi kalau misalnya perempuannya dapat 10 juta, laki-laki dapat 20 juta. Nggak adil banget ya Islamnya. Justru yang harus dapat yang perempuan. Ya kan ternyata ini hasil pengkajian para ulama. Sederhananya kalau dibagi ke perempuan justru kebalikannya 2 kalinya laki-laki. Perempuan itu bisa jadi dimanfaatkan oleh suaminya. Harta warisan diambil oleh suaminya bisa jadi begitu. Tapi jika saya salah, jatah satu laki-laki itu 2 kali perempuan. Itu kayak dasar. Jadi masya Allah kan. Itu kalau tentang pakai akal berpikirnya kayak tadi itu. Tapi ternyata hikmah besar kalau yang dimulai oleh laki-laki dia akan jaga dari perempuannya. Kan ada perempuan bisa jadi diambil oleh suaminya nggak tanggung-tanggungannya. Jadi Islam sudah mengatur sedemikian rupa karena sudah memberikan berbagai macam hal. Salah satunya itu makan aja dan apapun yang memang tadi disalahgunakan oleh pasangan kelak. Kalau perempuan dapat satu bagian, salah satunya itu. Bukan bermaksud untuk mendiskreditkan. Enggak sama sekali. Justru saya menjaga perempuan. Nah kalau begini, dalam case begini, kita tahu si ahli waris ini sudah mendapatkan kewajiban sebagaimana diatur dalam aturan Islam. Tapi kemudian seorang itu mau ini anak kayaknya memang belum layak deh untuk saya kasih segini. Nah itu bagaimana? Karena mungkin si ayahnya yang meninggal warisan merasa bahwa si anak belum layak. Jadi ayahnya bikin wasiat nggak? Iya, bikin wasiat. Kalau ada wasiat itu ditegakkan. Makanya yang punya hak berwasiatlah. Selama wasiat tidak ada kezaliman, maka boleh diterapkan contoh. Anak saya jangan bagikan hari ini kecuali setelah dia berusia sekian. Itu boleh dalam Islam. Jadi dalam hal tidak menyalahi ya. Takutnya melanggar syariat. Sebenarnya ada beberapa case sekarang orang tua ini anak lu main banget nih. Kalau belum berubah, kayaknya
belum layak deh. Iya. Dikasih Dia baru warisan. Dia boleh berwasiat. Wasiat itu Udah guys. tapi wasiat itu tidak boleh mengambil haknya anak itu yang dia sudah dewasa. Wah, ada pertanyaan bagus tadi. Bib. Orangnya. Ini subscriber Bib. Jadi ini kita bayar bulan. Tapi berbalik yang boleh Iba adalah Gibah itu adalah kamu menyebutkan kejelekan saudara yang dia benci. Ketika kamu sebutkan itu dan dia tidak ada di situ, itu gibah. Ini definisi dari Nabi ya. Kau menyebutkan kejelekan saudaramu, saudaramu nggak ada di situ. di belakangnya ngomongin. Dia ngomongin di belakangnya, ya kan? Dan itu kejelekannya. Dan dia tidak akan suka ketika mendengar omongan tersebut. Dan kalau dia ada di situ, itu nggak gibah namanya. Jadi gibah itu orangnya nggak ada. Ya kalau orang ngatain. Iya, kalau orangnya ngatain dong. Bener juga. Bener. Kalau orangnya ngatain dong. Nah, tapi ada kalimat. Jadi Ada kalimat boleh tadi itu. Jadi kalau dia tanya boleh nggak? Boleh. Nah, pada dasarnya, Ustaz, gimana ya kalau misalnya kita mau ada orang berbuat jahat sama kita mau agar orang lain tidak berbuat jahat juga begitu. Ada orang yang dibolehkan untuk kita ceritakan kejelekan itu padanya siapa? Yaitu satu hakim ketika di pengadilan, dua orang tua, tiga orang yang tidak paham agamanya, yang mana orang itu bisa menjaga dirinya untuk tidak bercerita lagi. Dan betul-betul orang itu menjadi orang yang bisa menjadi solusi gitu loh, paham? Kalau dia nggak bisa menjadi solusi, jangan lu ceritain. Ngapain? Karena dia bakal cerita lagi dan itu akan menjadi dosa jariah buat lu. Karena dia cerita lagi pasti ke orang. Ada nggak benar kalimat ini bahwa gibah kita ngomongin orang lain, benar itu gibah, salah jadi fitnah. Oh iya. Kalau yang kamu omongin Kita ngomongin orang di belakang, orang belakang nih. Itu benar gibah itu udah jatuhnya. Kalau benar yang kamu omongkan itu fitnah. Kalau benar itu gibah. Betul. Salah jadi fitnah. Betul tuh. Dan itu penting kita untuk menjaga lisan. Iya, betul. Supaya nggak ngomongin orang lain ya. Iya, lagi aib aja banyak, apa yang ngomongin aib orang kan? Benar. Tuh guys. Kamu punya kerjaan aja. Nah, dan menasihati. Dan kalaupun kita tujuannya mungkin ada sebagian yang menasihati. Nasihat pun ada Ada aturannya. Saya dalam forum luas, forum besar. Iya. Ada apa, Beb? Caranya apa, Beb? Sesuai dengan ajaran Islam. Harusnya pakai orang ketiga yang lebih paham agama. Nggak boleh sembarangan. Wow, penalti guys. Bahanan yang ambil dong. Bahanan yang Insyaallah. Salim. Khudha wa la takhaf. Khudha wa la takhaf. Bismillah.